Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurijri Fialaningsi, NPM 18331, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir, dengan dosen pengampu Dr. Sanijar Febri Haryati, RSHMH, kelas 5A. Baiklah, pada video hari ini saya akan membahas tentang kasus pencemaran lingkungan yang berjudul polusi air tanah akibat limbah industri dan rumah tangga. Populasi manusia yang semakin bertambah mengakibatkan kebutuhan manusia semakin bertambah juga, terutama kebutuhan dasar manusia seperti makanan, sandang, dan perumahan. Bahan-bahan untuk kebutuhan itu semakin banyak yang diambil dari lingkungan. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memacu proses industrialisasi, baik di negara maju ataupun negara berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkat, harus diproduksi bahan-bahan kebutuhan dalam jumlah yang besar melalui industri. Kian hari kebutuhan itu harus dipenuhi. Karena itu mendorong semakin berkembangnya industri. Hal ini akan menimbulkan akibat antara lain: 1. Sumber daya alam yang diambil dari lingkungan semakin besar, baik macam maupun jumlahnya. 2. Industri mengeluarkan limbah yang mencemari lingkungan. 3. Populasi manusia mengeluarkan limbah juga, seperti limbah rumah tangga yang dapat mencemari lingkungan. 4. Muncul bahan-bahan sintetik yang tidak alami, dalam kurung inseksida, obat-obatan, dan sebagainya yang dapat meracuni lingkungan. Jenis-jenis pencemaran. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap buangan seperti CO2, SO, SOS, CFC, CO, dan asap rokok. Gas CO2 yang berasal dari pabrik, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar fosil, dan akibat pembakaran kayu. Kadar gas CO2 yang semakin meningkat di udara tidak dapat segera diubah menjadi oksigen oleh tumbuhan karena banyak hutan dunia yang ditebang setiap tahunnya. Ini merupakan masalah global. Bumi seperti diselimuti oleh gas dan debu pencemar. Kandungan gas CO2 yang tinggi menyebabkan cahaya matahari yang masuk ke bumi tidak dapat dipantulkan lagi ke angkasa, sehingga suhu bumi semakin memanas. Inilah akibat yang disebabkan oleh efek rumah kaca atau greenhouse. Jika hal ini terus berlangsung, maka es di kutub akan mencair dan daerah dataran rendah akan terendam. 2. Pencemaran air. Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Walaupun fenomena alam seperti gunung meletus, pertumbuhan gangga, gulma yang sangat cepat, badai, dan gempa bumi merupakan penyebab utama perubahan kualitas air, namun fenomena tersebut tidak dapat disalahkan sebagai penyebab pencemaran air. Pencemaran air ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga, industri, dan penangkapan ikan sebagai mana dengan menggunakan obat racun. Polutan industri antara lain polutan organik dalam kurung limbah cair, polutan anorganik dalam kurung padatan logam berat. Sisa bahan bakar, tumpahan minyak tanah, dan oli merupakan sumber terutama pencemaran air, terutama air tanah. Di samping itu, penggundulan hutan, baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan, konstruksi bangunan lainnya, mengakibatkan pencemaran air tanah. Limbah rumah tangga seperti sampah organik, sisa makanan, sampah anorganik, plastik, gelas, kaleng, serta bahan kimia, deterjen, batu baterai juga berperan besar dalam pencemaran air, baik air permukaan maupun air. 3. Pencemaran tanah. Pencemaran ini banyak diakibatkan oleh sampah, baik sampah organik maupun non-organik. Sampah organik dapat diuraikan oleh mikroba tanah menjadi lapisan tanah yang disebut tanah humus. Akan tetapi, sampah anorganik atau non-organik tidak bisa diuraikan. Bahan pencemar itu tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Zat-zat limbah yang meresap ke tanah juga tidak dapat hilang dalam jangka waktu yang lama. Tindakan secara administratif. Penanggulangan secara administratif dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang. Antara lain peraturan pemerintah yang disetujui DPR pada tanggal 25 Februari 1982
disahkan Presiden tanggal 19 Maret 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang berisi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif 1. Teguran tertulis, yang mana sanksi administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. 2. Paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Pembekuan izin lingkungan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan atau izin perlindungan atau pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. 4. Pencabutan izin lingkungan atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran. Sanksi administratif yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintah. Sanksi pidana 1. Pasal 98 ayat 1 UU PPLH tahun 2009, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan dengan denda 3 miliar dan paling banyak 10 miliar. 2. Pasal 99 ayat 1, setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. 3. Pasal 100 ayat 1 UU PPLH, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Tindak pidana sebagai yang dimaksud pada pasal 100 ayat 1 hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali. Pasal 100 ayat 2 UU PPLH. 4. Pasal 103 UU PPLH, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 3 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. 5. Pasal 104 UU PPLH, setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. 6. Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pada pasal 100 sampai dengan pasal 101 dan pasal 113 sampai dengan pasal 115A. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.